Ya. Jadi ya, ada keutamaan, ada fadhail ya, mengikuti Rasulullah SAW. Apa? Yang pertama, dicintai Allah. Ya. Kalau dicintai Allah, ya, maka tangan kita akan dibersamai dengan tangan Allah. Tangan kita kuat itu. Ya. Penglihatan kita akan dibantu dengan penglihatan Allah. Penglihatannya tajam. Ya. Pendengaran kita akan dibantu dengan pendengaran Allah. Ya. Demikian pula genggaman tangan kita, langkah kaki kita akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Genggaman kita kuat, kaki kita juga dahsyat itu. Dan setiap kali kita meminta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan permintaan kita. Kalau kita dicintai oleh Allah. Dan ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, pasti Allah lindungi. Itulah hikmah ya, atau fadilah manakala kita mengikuti Rasulullah SAW. Ibadahnya sah, kemudian dicintai Allah, diampuni dosa, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dirahmati Allah, wallahu ghafurur rahim. Ya. Jadi siapapun orangnya termasuk Rasul, ya, amalnya tidak akan memasukkan dirinya ke dalam surga kecuali kalau Allah meliputi rahmat dan karunia-Nya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada dua macam cinta tuh. Ya, dua macam cinta. Yang pertama cinta biasa, mencintai kedua orang tua, ya, mencintai anak, mencintai saudara, mencintai istri, mencintai keluarga, mencintai harta, mencintai jual beli atau bisnis. Ya, ada orang yang adzan subuh, ya, di rumah, ya, adzan asar di rumah, adzan duhur di rumah, ya, adzan, ya, apalagi, ya, nah, itu di rumah, ya. Padahal itu menawarkan keuntungan yang luar biasa. Tapi kemudian gara-gara jual beli yang takut rugi, ya, dia mengabaikan panggilan Allah dan mencintai rumah, ya, mencintai rumah. Ya. Yang kedua ada cinta luar biasa. Apa itu cinta luar biasa? Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai jihad fi sabilillah di atas segalanya. Ya. Dan ini ya, Allah firmankan, ya, Qul katakan olehmu Muhammad, in kana abaukum, jika bapak-bapakmu, wa abnaukum, dan anak-anakmu, wa azwajukum, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, wa asyiratukum, keluargamu, wa amwalun niqtaraftumuha, harta yang kamu usahakan, kemudian wa tijarah takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu khawatirkan ruginya, ya, wa masakin tardaunaha, dan rumah-rumah yang kamu sukai. Itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan lebih dicintai daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, tunggu, ya, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah mendatangkan azabnya, murkanya, laknatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bisa jadi bencana yang berturut-turut itu gara-gara, ya, itu cinta luar biasa dikalahkan dengan cinta biasa. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan itu adalah perilaku orang fasik. Orang fasik itu salah menempatkan cinta. Ya. Jadi harusnya cinta biasa itu, ya, itu harus, ya, mengikuti cinta yang luar biasa. Ya, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kalau salah kita menempatkan cinta, kita disebut orang fasik. Orang fasik itu tidak akan dapat hidayah. Hidupnya dunia akhirat tidak akan aman, tidak akan bahagia, tidak akan sukses, dan tidak akan selamat. Ya. Contoh cinta luar biasa. Ya. Cinta Ibrahim kepada Allah melebihi cinta kepada harta, istri, dan anaknya. Ya. Jadi sebelum meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang gersang, tak berpenghuni, nah, yang sekarang disebut Mekah, ya, itu Ibrahim berdoa,
Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, ini askantu aku tinggalkan min dzurriyyati dari keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak mempunyai tanaman. Waktu itu tidak ada orang satu pun, tidak ada makanan sedikit pun, bahkan tidak ada minuman sama sekali. Ya, itu. Tapi cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anak dan istrinya, bahkan hartanya. Ya, ia tempatkan anak dan istrinya di tempat yang gersang dan tandus serta tidak berpenghuni. Ya. Ya. Indah baitikal muharram, yaitu di dekat rumahmu yang suci, Baitullah, dekat Ka'bah itu, dekat Ka'bah. Kemudian dia berdoa, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah ya Tuhan kami, agar mereka menegakkan salat. Walaupun gersang, walaupun tandus, walaupun sepi, ya. Jangan sampai ya melalaikan ibadah. Tetap ibadah, istiqomah dalam taat dan ibadah kepada Allah. Ya, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Ya. Sekarang tiada hari ya tanpa ya, orang datang ke tempat itu. Ya. Bukan hanya ketika haji, ketika umroh pun sampai kemudian berhenti bergerak. Saking apa? Saking banyaknya. Allah condongkan hati manusia untuk rindu kepada Baitullah. Ya, itu. Bahkan sampai untuk ibadah haji saja harus mengeluarkan uang 700 juta, bayangkan. 700 juta untuk haji. Supaya apa? Supaya kalau hajinya mabrur, balasannya surga. Cuman sayang, ya, dia mengambil hak orang lain, ya. Itu kan khusus untuk bonus hadiah, ya, untuk orang yang belum berangkat haji secara reguler, tapi dirampas, dirampok itu, dolimnya luar biasa itu. Pasti itu hajinya mardud, ya. Karena apa? Itu hak orang lain diambil, ya. Mengambil hak orang lain itu namanya dolim, ya. Dan yang paling bertanggung jawab adalah pemimpinnya, ya. Pemimpinnya, ya. Siapa pemimpin yang menjalankan haji? Ya. Iya kan, itu diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya. Sekian ribu kali sekian juta, ya, berapa miliar itu? Padahal nanti di sana, ya, itu uang akan dibawa itu. Ya, kita pernah mendolimi orang, misalnya dengan sapinya dibawa. Mendalimi orang, ya, dengan cara merampas tanahnya dibawa, ya. Itu 1 meter itu tidak hanya 1 meter, terus sampai ke dalam tanahnya dibawa. Coba 1 meter digali ke bawah, jadi berapa truk itu, ya. Saya dulu punya tanah di Garut itu, ya. Kebetulan dibohongi itu bahwa tanah itu mau digunakan untuk tempat wisata oleh pemerintah. Saya jual, ketika dijual dijadikan penambangan pasir, Pak. Penambangan pasir. Jadi tempat itu jadi kumuh, banyak debu, ya. Dan sampai sekarang pasirnya belum habis. Padahal Gunung Galunggung meletus tahun berapa? 82 kan? Tapi sampai sekarang pasirnya belum habis. Bayangkan nanti di akhirat ketika dihisab harus bawa pasir itu, ya. Waktu itu belum ada truk. Waktu itu nggak ada truk, ya. Ya. Nggak ada kuli yang mau ngangkut. Dia ngangkut sendiri. Berapa lama itu pasir diangkut? Ya, sebagai apa? Sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian warzuqhum minas samarot, ya, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, ya. Sekarang itu, ya, itu orang-orang yang berduit kalau pergi ke luar negeri dia selalu bawa, ya, bibit tanaman. Jadi buah apa saja, tanaman apa saja di sana itu lengkap, banyak banget, ya. Bahkan nanti menjelang kiamat, Saudi Arabia atau Jazirah Arab itu akan banyak sungai-sungai dan kebun-kebun, ya. Sebab ya, banyak orang yang sekarang itu kufur nikmat dengan minyak, ya. Padahal dengan minyak tuh berlimpah ruah itu, mobil mewah itu jadi mainan, ya. Kalau rusak nggak pernah diservis, ya. Buang aja, ada tempat, ya, pembuangan mobil-mobil mewah, ya. Itu dari apa? Dari hasil minyak.
Kemudian tidak puas, ya, kufur nikmat, dia bikin tempat wisata, ya, yang menjual kemaksiatan, ya, bahkan tempatnya, ya, yang dijadikan tempatnya adalah tempat di mana orang-orang di tempat itu dibinasakan oleh Allah, namanya ula. Dan Rasul berpesan, ya, kalau lewat ke tempat itu jangan singgah. Sekarang bukan singgah tapi dijadikan tempat maksiat, ya. Makanya bisa jadi Allah murka, nanti minyaknya hilang, dikasih kebun dan sungai, jadi petani lagi tuh. Ya. Ya. Enak mana itu? Ya, bertani dengan yang namanya minyak, ya. Enakan minyak, ya. Luar biasa. Tapi orang tadi punya sifat tidak puas, ya. Makanya ada doa tuh, ya. Waqfini bihalalika an harumika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal saja. Jangan sampai kemudian terjerumus kepada yang haram. Kalau dengan yang halal insya Allah cukup, ya. Insya Allah puas. Tapi kalau dengan yang haram, jangankan puas, cukup pun nggak ada. Ya. Nggak bakal itu. Ya. Kemudian, ya, apa? La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Jadi syukur itu pertama makan minum yang baik-baik. Makan minum yang halal-halal. Nanti kekuatan dan kesehatannya digunakan untuk ibadah sebaik-baiknya. Dan itu kita mohonkan kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya, tolong aku, bantu aku agar aku mudah dan mampu untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Jadi zikir kalau baik dan benar akan membuahkan syukur. Syukur kalau baik dan benar akan membuahkan ibadah yang terbaik. Itu kita mohonkan kepada Allah. Ya, tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa berzikir. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa bersyukur. Dan tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa beribadah dengan baik. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima itu ada kaitannya dengan rezeki yang halal, dan rezeki yang halal ada kaitannya dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi harusnya makin tinggi jabatan, makin tinggi gelar, ya, makin banyak ilmu, harusnya makin takut kepada Allah, ya. Dia mengambil apa yang dihalalkan saja, meninggalkan apa yang diharamkan. Insya Allah hidup berkah, tidak akan begah itu, tidak akan begah. Ya. Jadi faidah doa Nabi Ibrahim ini pertama total tawakal kepada Allah. Ya. Yang kedua, Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya bukan karena lalai, tapi karena perintah Allah, kemudian menyerahkan sepenuhnya urusan mereka kepadanya. Seperti ketika kita mau tidur. Urusan diri kita, urusan harta kita, urusan keluarga kita, itu diserahkan kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah. Ya. Apa itu doanya? Ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajahtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dohri ilaika rogbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa, ya. Ya. Apa? Illa anta. Ya. Jadi tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat yang bisa menyelamatkan diri kecuali kepada Allah. Aku serahkan diriku, aku hadapkan wajahku, aku pasrahkan, ya, keluargaku dan hartaku. Insya Allah pas bangun tidur aman. Ya. Tapi kita berapa kali baca doa itu? Ya. Pernah nggak baca doa itu? Ya. Sebelum tidur kita titipkan diri kita, lindungan diri kita. Titipkan harta kita, lindungkan harta kita, titipkan keluarga, istri dan anak kita, cucu kita dan semuanya yang ada di rumah kita. Kemudian baru, ya, kita lindungkan diri kepada Allah, ya, dengan harap dan cemas. Kemudian walau berada di tempat gersang dan sepi, tetap beribadah kepada Allah, tidak meninggalkan sholat. Jadi ada orang yang ketika bahagia sholatnya mantap itu, tapi ketika sengsara, ya, maka ibadahnya itu lalai. Ada orang yang ketika miskin, oh ibadahnya mantap, tapi ketika kaya ibadahnya lalai. Ada orang ketika miskin dan kaya tetap aja ibadahnya lalai, tetap aja ibadahnya mantap. Tapi ada orang yang ketika kaya dan ketika kaya walaupun tetap aja dia ibadah kepada Allah. Jadi ada beberapa tingkatan, ya. Orang itu berubah
ibadahnya. Kenapa? Karena ya, kondisinya. Ya. Jadi ada. Ya, ketika senang, ketika kaya, ibadahnya tenang. Tapi ketika miskin, ketika sengsara, ibadahnya berubah jadi lalai bahkan abai. Kemudian yang selanjutnya, karena kecintaan Nabi Ibrahim, ya istri, ya kepada istri dan anaknya, ya melebihi kepada apa? Karena kecintaan Nabi Ibrahim, istri dan anaknya, ya kepada Allah, serta kesalihan, kesabaran dan keikhlasan mereka dalam melaksanakan perintahnya, Allah gerakkan hati manusia. Ya. Condong kepada tempat di mana istri dan anaknya tinggal. Jutaan orang berbondong-bondong mendatangi Mekah untuk menunaikan yang namanya haji dan umroh. Ada orang yang tidak puas satu kali. Ya. Tiap tahun berangkat haji, umroh tiap bulan berangkat umroh. Kenapa? Rindu dengan Baitullah. Ya. Kemudian yang kelima, rezeki datang dari arah yang tak terduga. Ya. Jadi rezeki itu tidak akan tertukar. Ya. Tidak akan tertukar. Seperti sorga dan neraka tidak akan tertukar. Sebab ketika selesai kita dihisab di alam mahsyar, ada saik dan syahid yang menggiring kita. Ya. Itu tidak akan salah. Kalau kita takwa kepada Allah, maka kita akan digiring ke sorga. Sampai pintu sorga. Ya. Digiringnya sampai pintu sorga. Ya. Kalau kita kemudian kufur kepada Allah, maka akan digiring kemana? Ke neraka. Sampai pintu neraka itu. Ya. Kemudian lembah Tandus berubah menjadi pusat kehidupan dan perdagangan. Ya. Itu ada itu. Ya. Orang ya, ketika ibadah haji dan umroh tidak fokus kepada haji dan umrohnya, fokusnya kepada belanjanya. Ya. Yang ditanya mana pasar yang murah kan gitu ya. Gitu. Kurang fokus dengan ibadah haji dan umrohnya. Ada yang fokusnya sama ziarah kuburnya doang ada. Yang harus fokus itu kepada haji dan umrohnya. Karena haji dan umroh itu kalau dilakukan, pertama akan menghapus dosa, yang kedua akan menghapus kekufuran dan kemiskinan. Insya Allah kalau kita ibadah haji dan umroh dengan tulus dan ikhlas, kemudian sesuai dengan manasik Rasul, maka infak ya biaya yang dikeluarkan untuk haji dan umroh oleh Allah akan diganti di dunia, di akhirat digantinya dengan surga. Kemudian dalam Siti Hajar ya, kepada Allah melebihi cinta kepada suaminya. Ini cinta luar biasa. Cinta luar biasa itu cinta Siti Hajar kepada Allah melebihi cinta kepada suaminya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas dikisahkan, Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Aina tadhabu wa tatrukuna ya bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'un." Wahai suamiku, ya, engkau akan pergi ke mana dan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada orang dan tidak ada sesuatu pun. Bayangkan. Itu, tidak ada orang, tidak ada apapun. Faqalat lahu dzalika miraran. Kemudian berkata ya kepada Ibrahim, Siti Hajar berkali-kali ya, apa? Wa ja'ala ya la yatafitu ilaiha ya. Sementara Ibrahim terus pergi tanpa menoleh ya. Ketika ditanya mau pergi kemana, kemudian kenapa engkau tinggalkan di tempat yang gersang dan tandus, Nabi Ibrahim tidak bertanya, terus pergi tanpa berpaling kepada anak dan istrinya yang anaknya waktu itu masih bayi. Faqalat lahu, maka Siti Hajar berkata kepada Ibrahim ya, Allahul ladzi amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Qala, kata Ibrahim, na'am, iya. Ini ciri istri yang soleh ya. Istri yang soleh itu membantu ibadah suami, membantu dakwah suami ya. Itu istri yang soleh ya. Ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang gersang dan tandus ya, dia tidak menjawab ketika ditanya oleh istrinya. Tapi ketika ditanya apakah Allah yang memerintahkan ini kepadamu, baru jawab iya. Nah, qalat ya, Hajar kemudian berkata, idan
la yudayyi'una Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Betul itu. Tidak terlantar itu. Ya. Nah, luar biasa itu. Bahkan kemudian setelah berusaha, ya, dia tawakal tapi juga ikhtiar. Ya. Naik, ya, gunung turun gunung, naik bukit turun bukit sampai 7 kali. Tapi kemudian, ya, di kaki Ismail keluar air yang sampai sekarang enggak kering-kering. Air apa tuh? Air Zam-Zam. Makanya ketika kita minum air selain air Zam-Zam itu disunahkan duduk, nggak boleh berdiri, ya. Berdoa dulu. Tapi kalau kita minum air Zam-Zam boleh sambil berdiri, boleh, ya. Habis tawaf air Zam-Zam boleh. Tapi doanya lain. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas tidak sebatas materi, dan minta obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Air Zam-Zam itu. Air Zam-Zam itu dia akan bekerja sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Kalau pengen kenyang, insya Allah kenyang. Kalau pengen sehat, insya Allah sehat. Ya, makanya ya Ibnu Abbas itu ketika minum air Zam-Zam dia posisinya berdiri, tidak duduk. Ya, gitu. Kenapa? Karena ini air yang luar biasa. Bertahun-tahun sampai sekarang tidak pernah kering. Sementara di Jakarta di tempat yang lain ada mata air yang sekarang diabadikan jadi nama jalan kan? Ya, nama jalan. Ada Cicahem, Cicadas, Ciberem, apalagi itu. Dulunya di sana banyak mata air, tapi sekarang malah kekurangan air. Tapi sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang air Zam-Zam nggak pernah kering. Itu diberkahi. Jadi air itu rizki, ya, rizki yang luas, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, Palama balagha ma'ahu as-sa'yu. Ini cinta Ismail kepada Allah melebihi cinta kepada dirinya. Maka ketika anak itu sampai pada umur dewasa, kemudian sanggup berusaha bersama membantu bapaknya dalam ibadah dan dakwah, qala, ya, Nabi Ibrahim berkata, ya bunaya, wahai anakku, ini arafil manam, tadi malam aku melihat dalam mimpi, ya, ya, apa? Ani adbahuka fandur madza taro. Tadi malam bapak mimpi menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau, ya, wahai anakku. Jadi ayah itu tidak diktator. Dia selalu, ya, bermusyawarah dengan anaknya. Apalagi ini soal nyawa, ya. Tapi lagi-lagi tadi, ya, anak yang soleh sama dengan istri yang soleh, membantu dakwah dan ibadah, ya, orang tuanya, ya. Dan kemudian Ismail tahu bahwa mimpi seorang rasul, mimpi seorang nabi itu wahyu. Mimpi yang soleh, mimpi yang benar. Dan itu wajib dilaksanakan, didukung, dibantu oleh dia sekalipun harus kehilangan nyawanya. Qala, kata Ismail, ya abad, wahai bapakku, if'al ma tu'maru, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu untuk menyembelih aku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah, jika Allah menghendaki, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini sabar kelas kakap itu. Ya. Ini sabar yang paling prima. Sabar dengan menyerahkan jiwa dan raganya. Ya. Kita sabar, ya, mungkin, ya, diuji dengan penyakit aja belum tentu mampu, ya. Ya, diuji dengan bencana belum tentu mampu. Tapi Ismail diuji dengan diri, ya, dengan nyawanya, dia bisa sabar, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka membantu orang tuanya, bapaknya dalam ibadah dan dakwah, ya. Ini surat apa? Surat As-Saffat ayat 102. Ya. Jadi mencintai Rasul melebihi cinta kepada orang tua, melebihi cinta kepada anak, dan semua manusia adalah syarat kesempurnaan iman. Jadi iman itu tidak akan sempurna kalau apa? Kalau kemudian akhlak kita tidak baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, iman yang paling sempurna, ya, bagi orang yang beriman adalah, ya, ketika akhlaknya akhlak yang mulia.
Jadi semakin mulia akhlak kita, semakin sempurna iman kita. Dan ternyata ciri lain dari kesempurnaan iman itu adalah mencintai Rasul melebihi cinta kepada orang tua, anak dan semua manusia adalah syarat kesempurnaan iman. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Jadi tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Itu ada uswatun hasanahnya pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Siapa? Istri dan anaknya. Nabi Ibrahim itu punya anak dua. Yang pertama gelarnya Gulam Halim, anak yang super sabar, Ismail. Yang kedua Gulam Alim, anak yang sangat cerdas, namanya Ishak, melahirkan Yakub, Bani Israel. Sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan Yahudi kecerdasannya. Satu orang bisa menguasai dunia tuh, Yahudi itu. Itu turunan Ibrahim. Nah, dari apa? Dari Ishak dan Yakub itu, ya. Luar biasa. Sedangkan dari Ismail itu melahirkan pribadi yang sangat sabar. Siapa di antaranya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa itu, ya. Dia pernah kemudian ketika istirahat di bawah pohon, kemudian baju dan pedangnya digantungkan, ya, di atas pohon itu. Kemudian ada orang kafir, dia ambil pedang itu, kemudian ya dihunuskan ke dada Rasul. Siapa Muhammad yang akan menolongmu dari hunusan pedangku ini? Dengan tenang Rasul mengatakan Allah. Cuman itu jawabannya, Allah. Tapi tiba-tiba bergetar hatinya tuh. Allah getarkan hatinya, tanamkan rasa takut ke dalam hatinya. Bergetar sampai pedangnya jatuh. Kemudian Rasul berdiri, ya, ngambil pedang itu, dihunuskan kepada orang itu. Siapa yang akan menyelamatkan engkau jika pedangku ini aku tusukkan ke dadamu? Enggak bisa menjawab. Dia ketakutan itu. Tapi Rasul tidak jadi menusuknya, malah membiarkan begitu saja. Ini akhlak mulia. Coba kalau kita seperti itu, gimana tuh? Ya, ini luar biasa. Ya, akhlak Rasul. Ketika Rasul lagi makan, tuh katanya, lihat seorang budak lagi makan, dihina itu. Ya, kata Rasul, kalau ibu tahu, saya adalah budak yang paling budak. Ya. Terus gimana? Kalau engkau benar-benar budak, maka beri aku makanan, jangan makan sendiri. Rasul kemudian mengatakan silakan ambil. Ya, kalau ibu mau. Tapi kata ibu lagi, ya, kalau engkau benar-benar budak, ya bukan saya yang ngambil, tapi kamu yang ngambilan, kasihkan kepada saya. Rasul kasihkan. Tapi kemudian orang itu jadi malu dan tidak pernah membuli orang lagi sejak saat itu. Kenapa? Karena dia melawannya, menghadapinya dengan akhlak yang mulia. Dan ini pesan yang sering diulang-ulang oleh Rasul. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sikapi hidup ini dengan takwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Kemudian ikuti kejahatan orang dengan kebaikan kita atau kesalahan kita dengan kesalehan kita. Kemudian pergaulah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Makanya orang banyak masuk Islam itu, ya, yang paling banyak itu kenapa? Karena melihat akhlak dan pribadi Rasul serta para sahabatnya. Contohnya siapa? Sumamah bin Utsal. Jadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaihi min waladihi wan nasi ajmain. Ya. Jadi tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Hadisnya sahih riwayat Bukhari nomor 15 dan Muslim nomor 44. Suatu malam Nabi SAW diperintah Allah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena ada rencana pembunuhan oleh kaum Quraisy. Kemudian Abu Bakar menemani Nabi SAW. Berdua diam-diam meninggalkan rumah, harta bahkan keluarga. Ya, jadi rumahnya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan. Ini sahabat nomor 1, sahabat yang terbaik. Ya, ya. Dan kemudian cintanya kepada Rasul itu luar biasa. Dia menemani Rasul berhijrah, kemudian berlindung di Gua Thur, bersembunyi dari kejaran orang kafir Quraisy di dalam gua yang gelap dan sempit.
seekor ular muncul, ya, kemudian menggigit Abu Bakar. Ya. Tetapi Abu Bakar tetap tenang dan sabar, tidak bergeming karena yang ia pikirkan hanya keselamatan Nabi SAW yang sangat dicintai. Waktu Rasul lagi tidur, ya. Kemudian Abu Bakar dengan cintanya dia menjaganya, tapi tiba-tiba muncul seekor ular menggigit tangannya. Ya, rasa sakit yang luar biasa dia tahannya. Ia rela menghadapi rasa sakit dan resiko demi melindungi Rasulullah SAW hingga aman dan selamat dari kejaran musuh, ya, gitu. Jadi manisnya iman itu akan dirasakan ketika mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada yang lainnya. Kalau sampai hari ini kita merasakan iman itu pahit, berarti kita belum menempatkan Allah dan Rasulnya, ya, mencintai keduanya melebihi cinta kepada yang lainnya. Apa sabda Nabi SAW? Salasun, ada 3 perkara. Man kunna fihi wajada bihina halawatal iman. 3 perkara siapa saja yang ada padanya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Di antaranya Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada yang lainnya. Ini masih hadis Bukhari, ya, nomor 16, Muslim nomor 43. Nah, ini sabda Nabi ketika, ya, mengomentari, ya, akhlak mulia, kedermawanan Abu Bakar dan kecintaan beliau kepada Rasulnya. Manafa'ani malun qat, tidak ada harta yang pernah memberi manfaat kepadaku sama sekali. Manafa'ani malu Abi Bakrin, seperti manfaat harta Abu Bakar kepadaku. Jadi hadis ini menegaskan dahsyatnya kedermawanan Abu Bakar. Ia utamakan cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada harta dunia. Ya, jadi kalau Umar bin Khattab, kalau dia berinfak, bersedekah, dia cuma setengahnya. Ketika ditanya, ya, masih ada sisa enggak? Kata Abu Bakar, kata Umar, ada, ya, setengah, masih ada setengahnya. Tapi ketika Abu Bakar diminta infak dan sedekah, dia infakkan, sedekahkan semuanya. Ketika ditanya, ya, masih ada sisa? Ada. Sisanya adalah Allah dan Rasulnya. Sebab dia yakin dengan firman Allah, ma indakum yanfad wa ma indallah bakin. Ya, apa yang ada pada kamu sebanyak apapun habis itu. Ya. Tapi apa yang ada pada Allah, yang dititipkan kepada Allah tidak akan habis. Maka sisanya ada pada Allah dan Rasulnya. Apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hartanya itu banyak digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Ya, dan Rasulullah SAW merasakan manfaat langsung dari kedermawanan itu. Abu Bakar, semoga Allah meridhoinya, menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya. Ya. Sehingga dikatakan, ya, apa katanya? La yamna'uhu syai'un. Abu Bakar itu ketika berinfak, bersedekah, tidak ada yang bisa menghalangi, ya, sesuatu pun. Jadi apapun tidak akan, siapapun apapun tidak akan bisa mencegah dia untuk berinfak dan bersedekah. Jadi kadangkala, ya, kalau kita mau sedekah, mau infak, itu dihalangi oleh anak, dihalangi istri atau sebaliknya, kan? Kalau Abu Bakar tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada satupun yang dapat mencegahnya. Beliau berkata, la atruku syai'an ilallah wa rasulahu. Ini gambaran kecintaan Abu Bakar kepada Allah dan Rasulnya yang sangat luar biasa. Aku tidak menyisakan apa-apa kecuali Allah dan Rasulnya. Sementara Umar bin Khattab juga bersedekah besar, tapi menyisakan sebagian hartanya untuk kebutuhan pribadi. Sampai Nabi mengatakan, huwal aktsar, ya, karoman. Ya, li'annahu, ya, yufaddilu mahabbatullah wa rasulahu alal mal. Abu Bakar adalah orang yang paling dermawan. Kenapa? Dia mengutamakan cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas hartanya. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan bersama Allah dan Rasulnya. Insya Allah, ya, sabda Nabi, al mar'u ma'a man ahaba. Seorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Terakhir ada poin penting, ya, dari kajian pada subuh pagi ini. Pertama, mencintai Allah dan Rasulnya adalah mengikuti perintah Allah, meneladani Rasulullah, dan mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah daripada hawa nafsu.
Yang kedua, mencintai Allah dan Rasulnya. Niscaya dicintai Allah, diampuni dosa, dirahmati Allah, dibersamai Allah dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon dikoreksi jika ada yang keliru dan mohon dilengkapi jika ada yang kurang. Wallahu a'lam wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ada yang ditanyakan sebelum ditutup.